Halo guys, dengan saya Delia di podcast hari ini. Kalian pemalu atau jangan-jangan social anxiety? Nah, oke, topik pembahasan kali ini seru ya. Karena terkadang orang tuh salah paham sama pengertian pemalu sama social anxiety. Kan padahal itu keduanya ada perbedaan yang sangat spesifik ya. Betul. Nah, dengan topik yang udah seru kayak gitu, kita punya dua narasumber yang nggak kalah serunya. Annyeonghaseyo. Kanan saya, silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, saya Anissa Sabita. Tahu teman-teman bisa panggil aku Aca. Oke, yang kiri. Hai, saya Ana Lailatul Fitria. Teman-teman bisa panggil saya Ana. Oke, halo guys. Jadi keduanya mahasiswa psikologi ya. Yap. Nah, langsung aja gak sih? Iya dong, kan yang kita tunggu-tunggu ini kan pembahasannya itu loh. Bener. Sangat menarik. Topik yang ditunggu-tunggu sekali. Sesuai sama topik ya. Menurut sih perbedaan antara pemalu sama social anxiety itu kayak gimana sih? Tapi kita disclaimer dulu ya, karena informasi yang diberikan ini tuh berdasarkan dari sepemahaman kami yang kami ambil dari pendapat pribadi dan juga pendapat para ahli psikologi. Jadi kalau misalkan ada salah-salah, boleh silakan dikoreksi gitu teman-teman semua. Oke, langsung aja ke Aca. Gimana pertanyaan pertama? Iya, pertanyaannya perbedaan pemalu sama social anxiety itu kayak gimana sih? Kalau pemalu, yang namanya pemalu itu kan sebuah sifat ya. Pemalu itu ketika seseorang dihadapkan dengan situasi yang spesifik. Misalnya kayak ketika dia disuruh maju ke depan nih, silakan kamu presentasi. Dia merasakan cemas, aduh gimana ya nanti presentasi, bakalan jelek gak ya, penilaian orang-orang bakalan gugup gak ya, bakalan jelek gak ya. Terus dia berakhir dengan dia nggak mau maju ke depan karena khawatir akan penilaian buruk dari orang lain. Itu jatuhnya lebih ke sifat gitu. Sedangkan kalau anxiety sendiri itu kalau menurut dari ahli psikologi kita nih, nah anxiety itu kondisi ketika individu merasa cemas dalam waktu atau episode yang secara singkat dan intens. Dan kecemasan ini tuh terjadi nggak menentu, nggak harus ada langsung stimulus yang ada di depan dia. Tapi anxiety ini bisa terjadi secara tiba-tiba, nggak tahu kenapa tiba-tiba dia merasa cemas gitu, tiba-tiba dia merasa nggak nyaman dan merasa aduh kebingungan sendiri, merasa cemas dan nggak ada stimulus tiba-tiba aja gitu loh. Iya gitu perbedaannya kalau dari sisi psikologi. Oke. Kalau Mbak Ana sendiri pernah ngerasain rasa malu itu nggak? Sebenarnya aku pengen tanya ya. Antara rasa malu sendiri sama nervous itu sama nggak sih kalau misalnya yang dikasih contoh sama Kak Aca tadi kan kayak misalnya kita disuruh presentasi nih maju kan, nah itu kayak kita kayak kan jelas kayak ada stimulus gitu kan, kita malunya gara-gara wah ntar pendapat orang ke penampilan aku gimana kayak gitu kan, lebih ke nggak pede gitu kan kalau misalnya malu gitu ya. Dan itu juga nervous gitu kan, kebanyakan orang kan pasti pernah kan kalau misalnya ditunjuk untuk melakukan apa gitu terus kemudian nervous gitu. Nah itu nervous, pemalu sama anxiety jelas beda nggak sih Kak? Atau gimana? Beda banget ya guys. Jadi kalau misalkan nervous itu cemas perasaannya gitu, sedangkan kalau pemalu itu sifat yang diakibatkan dari nervous itu. Jadi hasil akhirnya itu pemalu gitu loh dari nervous itu sendiri gitu. Iya, kalau aku sendiri kita mau cerita sedikit nih ya. Kalau pengalaman aku nih Kak, dulu itu ya sebelum sudah nggak ada rasa malu. Oh ya, sekarang nggak punya rasa malu ya? Maksudnya kalau kan sebenarnya rasa malu itu kan bisa diatur gitu kan, kayak misalnya kita di mana gitu, terus kemudian kita bisa mengatur rasa malu gitu. Atau mungkin kalau misalnya orang Jawa lebih ke familiarnya tuh sungkan gitu, gitu kan. Nah kalau dulu itu aku pemalu banget sih. Ini waktu aku masih zaman awal-awal dulu, masih SD gitu, masih ke kelas 5 kelas 6. Nah aku waktu itu ini sih kayak termotivasi kan dulu. SD tuh pasti ada kalimat-kalimat yang ditempel di dinding. Nah, itu kalimatnya tuh
gini, percaya diri adalah kunci kesuksesan. Langsung termotivasi ya. Langsung. Waktu itu aku langsung ini sih, kayak aku terapin juga ke kehidupan. Jadi kayak misalnya ketika aku ditunjuk untuk jawab soal gitu, ditunjuk sama guru jawab soal, terus aku kayak malu gitu, padahal aku bisa gitu, sebenarnya aku bisa buat jawab itu gitu, tapi terhalang malu kan. Aku malu, takut jawaban aku ini salah atau enggak gitu, jadi nggak bisa menyuarakan pendapat aku atau jawaban yang aku punya gitu. Jadi lebih harus ningkatin percaya diri ningkatin percaya diri. Oh ya, benar-benar. Dan menurut aku tuh, menurut pengalaman aku sendiri juga ya, kayak untuk mengontrol rasa malu itu butuh latihan yang ekstra gitu. Maksudnya nggak kita yang aku bilang tadi termotivasi terus kemudian langsung bisa itu nggak bisa. Kayak yang harus benar-benar oke, aku bisa, aku percaya sama diriku sendiri gitu. Kayak aku pasti bisa jawab, kayak pendapat aku juga pasti didengarkan sama orang lain gitu. Jadi dari terpaksa jadi terbiasa nanti ya. Iya betul, gitu. Karena emang yang namanya kemampuan itu pasti harus dilatih, nggak bisa langsung jelek, langsung percaya diri. Nggak mungkin ya kalau gitu sangat ya. tidak mungkin. Oke. Jadi perlu digaris bawah ya, kalau jangan sampai kita menilai diri kita, kayak kan tadi udah dijelasin social anxiety itu kayak gimana. Tiba-tiba dengan perasaan yang tiba-tiba cemas padahal nggak ada apa-apa ya. Jangan karena kayak gitu kita langsung mendoktrin diri kita, mendiagnosis diri kita itu kita jangan-jangan aku social anxiety, jangan kayak gitu ya. Iya. Jelas social anxiety sama pemalu itu beda, ternyata beda. Nah, terus belum masuk tadi yang social anxiety, baru anxiety-nya. Oh iya, baru anxiety-nya. Udah hype nih bahas social anxiety. Iya. Nanti kita ulang lagi ya. Oke, ini masih nggak apa-apa, kita langsung gas aja dulu. Iya, gas. Terus kalau misalnya orang introvert nih bisa dimasukin ke social anxiety nggak sih? Kalau introvert itu jenis kepribadian yang diusung maksudnya sama ahli psikologi yang namanya Carl Jung. Carl Jung ini terkenal banget sama teorinya introversion versus extraversion. Yang dia tuh menjelaskan kalau misalkan manusia itu dibagi menjadi dua, ada yang introvert, ada yang extrovert. Iya. Kayak yang biasalah, kamu introvert banget ya. Iya. Udah familiar banget. Ya udah familiar banget. Kalau introvert tuh sukanya sendiri aja gitu ya. Iya, kalau introvert itu bukan berarti dia social anxiety, karena beda kan. Nanti kita bahas juga ya perbedaannya. Kalau introvert itu lebih ke cara seseorang itu mengisi energinya. Jadi kalau misalkan apa-apa sendiri, terus dia kalau misalkan mau ngecharge dia lebih milih sendiri gitu, nggak bertemu orang banyak. Dia udah lelah hari ini dan dia mengisi energinya dengan mungkin dia membaca buku atau dia olahraga sendiri, itu lebih introvert gitu kalau introvert. Jadi sebenarnya introvert itu sama sekali beda sama yang namanya social anxiety gitu. Karena kan kalau dalam DSM-5 sendiri, anxiety itu terbagi menjadi banyak ya. Ada anxiety dalam medis, pokoknya ada kecemasan lain sebagainya. Salah satunya juga social anxiety itu. Dan social anxiety itu bedanya sama introvert, kalau social anxiety itu dia takut buat interaksi sama orang lain. Beda kan kalau misalkan introvert itu enggak semuanya takut kan. Dia benar-benar kayak ya emang dia suka sendiri, tapi bukan berarti dia nggak berani depan orang banyak. Karena kan banyak juga kita temuin ya yang dia introvert tapi dia public speakingnya bagus, berani ngomong depan orang banyak gitu kan. Nah sedangkan kalau social anxiety itu benar-benar dia nggak berani, dia benar-benar takut diri banget ya dengan orang lain. Dia takut penilaian orang lain itu buruk terhadap dia, jadi sehingga dia tuh benar-benar itu merusak keseharian dia. Karena benar-benar kan kita yang namanya makhluk sosial pasti kita harus interaksi kan dengan orang lain. Itu dia menghilangkan interaksi tersebut karena dia cemas gitu. Perbedaannya di sama introvert. Tapi Kak Aca, ngomong-ngomong tadi kan disinggung kayak introvert sama extrovert tuh kepribadiannya. Nah, kalau misalnya nih aku sendiri juga kan punya pengalaman gitu. Kalau misalnya
sebenarnya teman-teman juga tahu kan kalau misalnya aku tuh orangnya mungkin yang ceria di luar, kayak misalnya aku juga suka berinteraksi sama banyak orang, tapi kemudian ketika aku mau recharge diri aku sendiri tuh kayak yang butuh me time gitu, kayak yang aku perlu waktu sendiri gitu kan. Tiap orang pasti butuh waktu buat sendiri. Nah itu aku termasuk apa sih, maksudnya kayak misalnya dari pendapat Kak Aca sendiri nih, kayak aku tuh orang ekstrovert atau introvertnya gitu, kayak bingung sendiri kadang gitu. Soalnya di sisi waktu yang lain aku kayak butuh, aku bener-bener nggak mau diganggu sama orang gitu. Kayak tapi di sisi lain aku kayak biasanya aku yang justru membaur mereka. Kalau dari sisi merecharge energinya, kalau emang lebih suka buat me time, berarti itu maksudnya introvert kan. Kalau karena semua orang tuh pasti punya kecenderungan buat berbaur sama orang lain kan. Karena balik lagi pada dasarnya kan kita makhluk sosial, jadi kita pasti butuh berbaur sama orang lain. Tapi kalau misalkan merecharge energinya, bedanya introvert sama extrovert itu, kalau extrovert dia misalnya aku capek banget nih sama keseharian aku udah lelah kerja, aku mau jalan-jalan ke mall sama teman-teman aku rame-rame. Itu dia cara ngecharge-nya dengan bertemu orang banyak, terus melakukan hal-hal yang pokoknya berbau interaksi dengan orang lain gitu. Sedangkan dia bisa mendapatkan energi dari berinteraksi dengan orang lain. Dia menambah energinya dengan adanya orang lain gitu, bertemu dengan orang lain. Kalau introvert dia yang menyendiri tadi, dia lebih ke buat me time, buat diri dia sendiri dulu ngecharge-nya. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya, kalau introvert dan extrovert dengan cara dia mencharge diri dia dengan sendiri atau berbaur sama orang lain kayak gitu. Berarti aku masuk yang introvert tadi ya Kak ya? Tapi gak punya rasa malu sih tadi kan. Aduh parah sih. Sebenarnya kalau untuk lebih tahu introvert atau extrovertnya tuh, kalau di psikologi kan kita punya tes kepribadian ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk sekedar tahu dari kayaknya ini, kayaknya itu, kayaknya nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan untuk lebih tahu kepribadian kita lebih lanjut, itu emang kita harus tes psikologi, dan itu harus ke psikolog. Ya biasanya kan ada tes kepribadian online tuh biasanya. Aku nih termasuk kepribadian yang mana nih? Gitu kan. Banyak kayak yang MBTI gitu bisa kan? Oke. Tapi emang kebanyakan yang di online itu kurang bagus, kurang akurat. Akurat. Jadi emang lebih aman ke psikolog kan. Terus kalau ke social anxiety-nya nih, lebih spesifiknya dia gejalanya tuh kayak gimana, biar kita tahu juga antisipasi kan kapan kita harus pergi ke psikolog gitu kalau kita punya tanda-tanda kayak gitu. Gimana tuh? Kalau dari DSM-5 nih, dari DSM-5 di sini dikatakan kalau misalkan social anxiety itu ditandai dengan adanya rasa takut yang terus-menerus. Jadi emang dia tuh intens dan secara berkala tuh sering datang, dan dia menyebabkan seseorang itu lebih banyak menghindari. Dia menghindari interaksi, benar-benar kayak menutup diri dan mengisolasi diri dari orang lain karena dia takut sama penilaian ke dirinya. Dia takut orang lain aduh kayaknya aku terlalu buruk untuk dunia ini gitu loh. Dia dan di sini tuh social anxiety juga dikatakan ini tuh menyulitkan penderitanya, karena kan emang kita kerja ketemu orang lain, kita kuliah ketemu orang lain, sedangkan kalau misalkan kita menghindari interaksi pasti itu menyulitkan keseharian kita kan. Dan penderitanya pun pasti capek sendiri dan ngerasa terisolasi sendiri gitu, padahal nggak ada yang mengisolasi dia gitu. Jadi benar-benar social anxiety ini mengganggu produktivitas keseharian kita ya. Jadi benar-benar harus segera ditangani biar nggak lebih parah gitu. Iya, tapi yang jadi pertanyaan aku nih Kak Aca nih, social anxiety ini bisa disembuhkan nggak sih? Maksudnya kayak kan ada beberapa penyakit mental yang memang bahaya dan itu nggak bisa disembuhkan gitu kan, butuh penanganan berkala gitu. Nah kalau misalnya social anxiety ini penyakit yang bisa disembuhkan atau yang memang dia bakal kayak ke bawah terus gitu? Kalau bisa disembuhkan, setahu aku itu bisa disembuhkan ya, asalkan ya kita datang ke orang yang tepat, kita datang ke psikolog, bukan cuma ikut tes online terus kita ngerasa ya aku kayaknya social anxiety terus jangan mendiagnosis diri sendiri ya. Jangan ya. Tidak boleh. Jadi emang harus datang ke psikolog. Terus kalau misalkan kata psikolog
oh iya ternyata kamu menderita social anxiety. Pokoknya harus tunggu diagnosis dari psikolog dulu. Kita boleh cari-cari info di internet kalau misalkan ada suatu situasi yang atau gejala yang mirip sama kita, tapi kita nggak boleh diagnosis, harus tetap dari psikolognya langsung yang bilang kalau kita terkena gitu loh. Nah ketika udah dikatakan kita mendiagnosis itu pasti ada penanganan dong dari psikolognya. Ya jadi bisa disembuhkan dan ya itu nanti akan dapat terapi atau mungkin apa dari psikolog yang menangani kita. Ya, jadi bertahap nggak langsung aku social anxiety, jangan beranggapan kayak gitu. Jadi harus pergi ke psikolog, setelah didiagnosis sama psikolog, nah itu baru ada penanganan yang kita benar-benar harus rajin terapi kayak gitu. Kan ada obat-obatan juga kan? Iya biasanya ada. Oke, terus karena ini membicarakan interaksi nih ya, interaksi kan, soal interaksi kita. Nah, menurut kalian tips and triknya untuk lebih mengembangkan interaksi sosial kita tuh kayak gimana sih? Dari Mbak Kak Aca dulu boleh. Tips and trik. Mungkin tadi dari Mbak Ana tadi ada ya sekelibat tadi kepercayaan diri itu harus dilatih. Iya. Mungkin kayak ngobrol di depan kaca kan kayak oke, aku mau ngobrol nih, harus siapkan diri kita ngobrol sama orang lain tuh kayak gimana, harus menumbuhkan rasa percaya diri itu. Iya. Jadi untuk kunci interaksi sama orang itu kan kayak kita harus pintar-pintar berkomunikasi gitu kan. Jadi kayak biar bahasa yang kita sampaikan tuh bisa diterima sama orang lain gitu kan. Nah itu juga sih kalau misalnya kita juga kurang percaya diri, yang kita sampaikan mungkin penyampaian kita kayak terbata-bata gitu, kayak orang lain juga nggak bisa menerima apa yang kita sampaikan gitu. Jadi kayak kadang interaksi tuh, aduh aku takut interaksi sama orang karena mungkin aku dianggap sepele gitu. Maksudnya tuh jangan ngobrol sama dia, kayak dia kalau ngomong aja nggak jelas gitu loh, gitu sih. Kayak mungkin ya tadi bisa ngelatih kayak kalau misalnya malu buat interaksi sama orang lain, kita bisa interaksi sama diri sendiri dulu, kayak misalnya di kaca gitu. Kita mau ngobrol atau kalau nggak gitu lewat orang-orang terdekat dulu gitu. Kayak mereka pasti juga bakal ngasih solusi. Iya gitu. Benar. Juga aku pernah baca tuh cara kita lebih ngembangin interaksi sosial kita tuh dengan orang-orang yang emang dia jiwa sosialnya itu tinggi. Jadi kita bisa meniru orang itu, lama-lama kita latih. Oh cara dia sosialisasi sama orang tuh kayak gini, jadi kita tiru gitu. Iya, kita mungkin dari situ juga termotivasi ya untuk lebih kayak wah dia temannya banyak, aku juga pengen tuh Kak, misalnya punya teman banyak kayak ngobrolnya. Mungkin kan kita juga sama orang-orang yang public speaking-nya bagus, itu kan kadang kita juga wah aku sebenarnya pengen juga kayak dia gitu. Jadi mungkin dari situ kan ada kemauan kayak untuk lebih ngembangin diri lagi gitu. Iya, yang pertama harus ada kemauan guys. Iya. Itu paling penting. Bener ya Kak Aca, ada tips and triknya sendiri. Boleh tuh sharing-sharing tuh. Kita balik lagi ya guys, karena harus based on science. Ya, jadi kalau misalkan dari Lee yang mengemukakan ada yang namanya orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Nah, ciri-cirinya itu dia yakin kepada diri sendiri dan dia percaya kalau misalkan aku pasti bisa ngelakuin itu gitu. Yang kedua, tidak tergantung pada orang lain. Jadi ya udah bodo amat orang lain ngelakuin itu, aku juga harus bisa gitu loh. Orang lain nggak bisa ya udah, aku juga tetap harus bisa gitu. Optimis. Banyak apa pepatah yang bilang kalau dia bisa ya udah dia aja gitu kan. Kalau dia bisa saya lebih bisa. Kan harusnya. Harus optimis sama diri sendiri. Iya, yang ketiga tidak ragu-ragu. Jadi memang kita tuh kalau ngambil keputusan harus berpikir berulang kali. Cuman jangan bikin ragu gitu loh. Jangan bikin itu penghambat buat kita ngambil langkah yang baru. Jadi emang nggak boleh ragu-ragu, tapi kita emang tetap harus berhati-hati. Terus yang keempat, merasa bahwa diri ini berharga. Jadi kalau misalkan kita punya perasaan, oh aku ini berharga, kita pasti pengen mengembangkan diri kita lebih lanjut, dan itu yang bakal ngembangin kepercayaan diri kita, karena kan kita ngerasa kita harus lebih berkembang, kita harus punya kemajuan gitu kan. Iya.
Yang kelima, tidak menyombongkan diri. Jadi ya seperti yang kita tahu ya, kita kalau misalkan percaya diri kelewat Itu nanti sombong jadi jadinya. sombong. Ya, Iya jadi kan? mungkin dari situ kalau misalnya Iya. udah ke sombong itu kayak interaksi sama orang, ih apaan sih? Iya, gitu. orangnya malas interaksi Iya, sama kita betul. malah. Jadi memang boleh percaya diri tapi nggak boleh sampai sombong Iya, gitu iya, ya. betul, Terus, betul. terus yang selanjutnya, memiliki rasa keberanian untuk bertindak. Jadi kita harus berani ambil keputusan dan langkah baru keluar dari zona nyaman. Iya. Tips and trick agar percaya diri. Oke. Oke, seru sekali pembahasannya ya. Iya, seru Agak mengalur banget. ngidul tapi nggak apa-apa. Oke, udah jelas banget ya, pemalu, introvert, dan social anxiety itu sangat beda. Iya. Dan kalian jangan sampai self diagnosa ya, harus kalau misalnya ada gejala-gejala yang sekiranya ini salah satu tanda dari social anxiety nih. Jadi kalian tuh harus banyak-banyak baca ya, juga banyak-banyak menilai diri sendiri. Oke guys, menarik banget ya topik kita hari ini, meskipun agak ngalor ngidul katanya orang Jawa tuh ya, agak ke barat, ke selatan, nggak tahu mau kemana udah ya. Yang penting udah jelas banget perbedaan dari pemalu, introvert, sama social anxiety. Jadi perbanyak ilmu tentang menilai diri sendiri, jangan sampai self diagnosa ya. Kalau ada hal yang bermasalah dalam diri kita, segera pergi ke yang ahli, atau mungkin nanti Kita bisa konsultasi ke orang-orang yang kita percaya. Ya, yang penting jangan sampai self diagnosa. Oke, terima kasih buat narasumber kita, Mbak Aca dan Mbak Ana. Semoga podcast kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ikuti podcast kita selanjutnya ya. Kalau ada. Bye bye.